Halo semuanya. Wah, kali ini kita pilih pile ya, pilih kartu. Jadi temanya berjudul yang perasaannya semakin dalam sama kamu ya. Jadi kita lihat yang perasaannya semakin dalam ke kamu. Aku udah siapkan 3 pilihan pile ya. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Ini ada pilihan pertama, yang ini pilihan kedua, dan ini pilihan ketiga. Oke, ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya ya. Gitu. Saran aku boleh nonton setiap isi pilihan, setiap isi pile, mana tahu energi kamu ada di bagian yang gak kamu pilih. Dan ini general ya, jadi energinya bisa ngacak, bisa random, bisa setiap pile berkaitan untuk beberapa orang ya. Oke, yang udah ready kita langsung aja. Nah, ini aku simpan ya. Oke, baiklah, kita mulai ya. Dari pile 1, pilihan pertama, kalian yang milih pile ini. Oke. Pilihan 1. Baiklah, aku taruh di sebelah sini. Kita lihat yang perasaannya semakin dalam ke kamu ya. Ini aku udah shuffle biar cepet. Di sini ada kartu strength. Oke. Jadi ada energi Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Jadi yang perasaannya semakin dalam ke kamu. Oh, ini sebenarnya orang yang dia merasa nyaman, dia merasa aman dengan kamu ya. Dia tuh kayak merasa hanya kamu yang bisa memahami dia, hanya kamu yang bisa mentaklukkan dia ya. Beberapa kalian mungkin dealing sama orang yang keras ya, atau ada yang temperamen, atau ada yang mentalnya nggak sehat gitu. Tapi hanya kamu yang bisa menaklukkan dia, kamu yang bisa meluluhkan dia, atau bahkan kamu sabar menghadapi dia. Ini bisa vice versa. Oke. Dan sejujurnya orang ini tuh lelet loh, dia lambat ya, lambat banget orangnya. Ini ada yang kayak orang lama gitu, atau dia sudah tidak asing lagi di hidup kamu. Jadi udah ada koneksi yang dibangun lumayan lama, udah ada koneksi ini lama gitu ya. Ya paling nggak berbulan-bulan itu ada, bahkan bertahun-tahun itu juga ada. Aku lihat seperti itu. Bisa kamu dealing sama teman lama kamu, bisa sama teman, bisa sama mantan, atau ya dia pernah spesial gitu di hati kamu, kamu pernah spesial di hatinya. Ini beberapa kayak dealing sama orang yang ada isu tentang keluarga ya. Beberapa ini ya, nggak semua kayak udah punya keluarga gitu. Aku lihat seperti itu. Jadi dia orangnya manipulatif banget, dia orangnya ya tidak memprioritaskan kamu, dia kayak mempermainkan kamu. Ini beberapa dealing sama player ya, dealing sama player banget, pemain, karena dia mempermainkan kamu atau dia manfaatkan kebaikanmu. Aku lihat seperti itu. Padahal ya dia tuh memprioritaskan keluarga, dia loyalnya sama orang lain, bukan sama kamu. Tapi aku ngelihat di sini ya, kalau misalnya benar-benar ada konflik dengan kamu, atau bahkan mungkin nggak ketemu, nggak deket lagi ya,
Dia overthinking di sini. Dia kayak banyak berpikir tentang kamu. Dia kayak sering gelisah, galau, merana. Ya ke kamu. Ini ada yang kayak ya mungkin nyaman doang gitu di awal. Di awal kayak orang ini mungkin sekedar suka biasa, cinta yang biasa ke kamu, tapi kok ya setelah dia mempermainkan kamu atau setelah dia menyakiti kamu ya, karena aku ngelihat ini ada orang yang keras bahkan kejam. Nah setelah dia ngelakuin itu, setelah mungkin kehilangan kamu atau ya ada konflik, ada perpisahan yang terjadi di sini, dia merasa sakit gitu hatinya. Dia merasa nggak tenang tidurnya ya, karena berkonflik sama kamu atau memang ada konflik batin dengan kamu ya. Dia tertekan gitu. Dia pun bingung, kenapa ya aku makin sayang sama kamu, kenapa ya aku makin cinta sama kamu gitu ya. Yang awalnya dia biasa saja, sekarang merasa luar biasa. Oke. Kita lanjut. Ini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini strong Aries, Capricorn, Scorpio ya. Ada Pisces, ada Cancer lagi. Beberapa ini energi yang on fire. Jadi sekarang perasaannya menggebu-gebu banget, semakin dalam banget sama kamu. Aku ngelihat ya, dia lagi memperhatikan kamu sih ya. Dia lagi memantau kamu nih diam-diam dari jauh sana, atau lagi jaga jarak juga. Dia mikirin kamu sebenarnya. Dia mau cari tahu kamu. Aku ngeliat seperti itu. Adalah kayak cek sosmedmu lah gitu, cek kontak kamu lah ya, walaupun ini orang lumayan pasif ya. Ini ada orang yang gengsian soalnya, tapi ada juga yang dia tuh sensitif gitu, emosional, nggak berani juga, atau ini penakut orangnya, atau dia gejolak batin terus melawan egonya ya. Cuma ya dia pun seperti yang aku katakan tadi, dia juga heran kenapa ya cintaku tumbuh terus ke kamu. Padahal ini beberapa kan kayak ya udah menghindar juga gitu, ada yang memang jaga jarak juga gitu, tapi kok cinta itu tumbuh. Ya itu cintanya sampai meluber-luber tuh, tumpeh-tumpeh nih perasaannya ke kamu. Dia lagi baper nih sekarang sama kamu gitu, karena ada tower moment di sini ya. Aku ngerasa ada sesuatu yang dia pendam. Jangan-jangan orang ini belum terbuka sama kamu. Jangan-jangan nih orang tertutup banget memang ya, misterius ya. Jadi kalau orang yang memendam gini tertekan batin jadinya. Misal ya kalau dia rindu sama kamu, harusnya dia kan ngomong. Kalau dia memang cinta sama kamu, harusnya ngomong. Kalau dia memang maunya sama kamu, harusnya ngomong gitu, tapi dia nggak lakuin. Akhirnya dia tertekan sendiri, tersiksa sendiri gitu. Jadi ya ini kan ada yang jiwa player gitu ya, pemain, atau dia mempermainkan kamu, tapi ya itu sekarang dia dipermainkan sendiri oleh situasi kayak gini. Istilahnya dia pernah mempermainkan perasaan, akhirnya perasaan mempermainkan dia. Jadi dia ini uring-uringan sekarang. Ini beberapa kan cinta rahasia, kayak cukup dirahasiakan, atau ada orang lain, atau ada tentang keluarga. Jadi ya dia merasa ada faktor lain gitu ya, bisa tentang pekerjaannya, keuangannya ya. Jadi dia merasa ya mungkin saat ini diam lebih baik gitu, dia belum mau terbuka gitu sih. Beberapa kalian ini ada yang beda memang ya, mungkin beda prinsip, beda pola pikir, atau memang ada perbedaan. Jadi dia merasa semuanya sulit gitu. Dan aku merasa ya, ada juga hal yang membuat perasaannya itu semakin dalam ke kamu.
perasaannya itu makin dalam ya, mungkin karena kepribadianmu juga ya. Aku tadi ada singgung tentang kesabaran, atau ya mungkin hanya kamu yang mengerti dia gitu. Dia juga seneng karena kamu tuh penyayang, kamu ramah ke dia, kamu memberikan dia kasih sayang yang tulus mungkin ya. Cuma di sini karena ada satu dan lain hal ya, ada konflik, ada tawar momen, atau ya udah lost begitu aja. Karena di sini ya dia mungkin menganggap ini main-main gitu, tapi ternyata cintanya tumbuh ya. Dan aku merasa dia suka juga nih sama fisik kamu ya. Mau kamu menarik atau enggak ya secara fisik, dia kayak sebenarnya ada ketertarikan seksual sama kamu. Jadi dia cintai kamu luar dalam ya. Ada ini yang mencintai kamu memang dari kepribadianmu dulu, baru sampai mencintai fisikmu. Nah, tapi ada juga yang mencintai fisikmu dulu, baru sampai mencintai dalam-dalamnya kamu. Gitu. Oke. Sekarang aku kasih huruf dulu, mungkin di nama dia atau di namamu. Kalian beberapa. Oke, cukup ya. Ini ada Z, ada O, G, K, X, Q. Ini ada B, A, E, M, D, T, S, L, H, V, P, ada C. Oke, kalau angka bisa kaitan dia atau kamu ya. Kalian beberapa. Aku bacain. Ada 20, 17, 18, 19, 9, 13, 1, 12, 4, ada 3, 22 ya, 22, 21, 6, 16. Itu lagi. Oke. Ada 7. Ada 15. Ada 11. 5. 23. 24. Oke, sampai di sini dulu. Ini file 1 ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Halo. Ini yang milih file 2 ya. Ini pilihan kedua. Wah, aku taruh sini ya. Ya, itu pilihan 2. Kita lihat perasaannya yang semakin dalam ke kamu ya. Oke. Ini aku udah shuffle biar cepat. Ada kartu Queen of Coins. Sini ada energi Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, ini strong di Leo. Ada Aries ya, Sagittarius. Aku rasa ini strong Aquarius ya. Juga ada Scorpio. Capricorn lagi. Oke. Ini dulu. Jadi bisa energi aja. Kalau soal zodiak ya, nanti kita lihat lagi yang muncul.
yang perasaannya semakin dalam ke kamu, ini lagi kangen banget sih sama kamu ya, kangen parah ya. Orang ini rindu banget sama kamu. Jadi kalau kamu pernah bikin foto atau upload foto, dia suka nih lihat fotomu. Dia suka lihat fotomu, foto terbaru kah, foto lama juga dia lihat. Atau dia bayangkan wajahmu, gitu. Beberapa kalian dealing sama orang yang ya dia tuh sebenarnya mengukur sesuatu tuh dari materi gitu, atau dia memandang hal-hal duniawi. Ya, aku lihat seperti itu. Karena ini ada yang childish, jadi kayak maunya untung dan gak mau rugi. Dia tuh kayak pengen dia terus yang seneng, kamunya yang susah gitu. Ya dia ini suka mempersulit hidup kamu sih ya. Beberapa ini memang memanfaatkan kebaikanmu, atau dia menimbang untung rugi sama kamu. Beberapa ini orangnya loyal sama seseorang yang lain, atau dia ada yang lain, atau dia loyal sama ibunya, sama orang tuanya kah? Nah, seperti itu. Ini ada anak mami di sini ya. Aku lihat di sini ada aroma-aroma orang yang kekanak-kanakan, anak mami kah, anak manja, atau dia memang egonya besar, atau dia memang orangnya sulit berjuang. Dia bukan tipe yang fighting gitu, dia bukan tipe pejuang kalau soal cinta. Tapi apa ya? Ya sadar gak sadar, kamu tuh kayak cahaya di kehidupan dia. Karena orang ini tuh gelap banget orangnya ya. Hidupnya gelap, kayak tidak terarah. Bisa dibilang kalau nggak sama kamu ya berantakan gitu moodnya. Ini bisa aja orangnya mood-moodan gitu ya. Belum bisa bersikap dewasa. Jadi kalau ada konflik ya los aja gitu. Aku lihat ya. Dan aku ngerasa dia lagi fokus ya terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Dia merasa gimana ya, kan namanya hidup itu tidak hanya tentang cinta ya. Dalam hidup itu dia rasa nggak hanya tentang kamu, nggak hanya tentang cinta. Dia mungkin kayak pengen memperbaiki hidupnya, pengen memperbaiki masa depannya. Atau memang di sini sebenarnya dia memikul karma yang berat. Ya kalau dia pernah menyakiti kamu, ya ada karmanya dia. Dan di sini ada karma yang dia pikul lagi selain itu. Bisa karma keluarganya, karma leluhurnya. Jadi kayak berat sih sebenarnya dia menjalani hidupnya tanpa kamu. Ini bisa kayak orang yang ketergantungan juga sih sama kamu. Mungkin kamu pernah bantu dia, atau kamu pernah ya memperhatikan dia gitu. Beberapa kalian ya kayak gitu. Ini ada orang yang kayak awalnya dia kagum gitu sih, sekedar suka gitu ke kamu. Tapi ternyata lama-lama sayang, lama-lama cinta sama kamu. Ini ada yang memang merasa kamu bisa diandalkan. Mungkin kamu orang yang mandiri, kerja keras kah atau apa. Ya dia merasa kayaknya kalau sama kamu tuh bahagia. Aku bisa manja-manja. Ya hidup aku bisa makmur, sejahtera sama kamu. Jadi kayak kadang dia mikir apa ya, bisa enak sih kalau hidup sama kamu. Jadi ini kayak ada awal baru yang ingin dia mulai sama kamu ya. Entah apa gitu, atau dia pengen buka lembaran baru sama kamu. Ini bisa vice versa. Bisa aja orang ini lagi fokus ya. Fokus untuk mandiri gitu. Kadang dia mikir, aku kayaknya gak mau bikin kamu susah lagi gitu. Kan ini beberapa memang jeda kah atau gak komunikasi. Beberapa gitu. Jadi ya udah aku perbaiki hidupku aja dulu, aku menata hidupku aja dulu, atau aku fokus ke yang lain aja dulu. Aku nggak mau bikin kamu susah lagi gitu, aku nggak mau nyusahin kamu lagi, istilahnya gitu. Karena ini kan cintanya tumbuh ke kamu, perasaannya semakin dalam ya sama kamu. Oke, di sini muncul lagi energi Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong di Taurus ya.
ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, bisa energi saja. Banyak berarti. So, kenapa ya perasaannya itu semakin dalam sama kamu? Karena dia bingung di sini. Dia juggling ya. Dia tuh mungkin kayak udah lama gitu pengen ngambil keputusan, tapi kayak susah banget. Nah, dia kadang mikir, aku harus lepasin kamu atau enggak? Aku move on atau enggak? Ya, ini bisa vice versa. Bisa, ini ada energi twin flame juga sih, kayak mirror gitu ada. Jadi bisa dibilang kamu pun kadang merasa gitu, aku bertahan kah atau aku melepas? Nah, kan bertahan sakit, melepas juga sakit gitu. Ya, kamu rasakan itu, dia juga seperti itu. Kadang kalau dia pikir-pikir ya, sebenarnya aku tuh bisa bahagia juga sama kamu. Aku bisa stabil ya. Beberapa di sini merasa kayaknya makmur gitu, enak gitu, bisa manja-manja kalau sama kamu. Bisa vice versa. Tapi di sini ada situasi di mana ya, entah dia merasa ya aku takut berjuang, atau aku takut semakin menyakiti kamu, atau akunya yang takut tersakiti. Nah, ini beberapa kayak entah dia atau kamu tuh ada orang lain, apalagi kalau udah komitmen gitu. Jadi dia merasa bukan kapasitasku juga gitu kalau memang ada orang lain, atau ya aku nggak berdaya kan kalau ada orang lain. Nah, istilah pahit-pahitnya gitu. Beberapa dari mereka ini sebenarnya punya banyak masalah ya. Jadi ya kembali lagi soal yang aku bilang tadi, nggak hanya cinta yang harus difokuskan, kan harus fokus juga, kayak gue harus mikirin nih kerjaan gue, mikirin keuangan, atau ya harus mikirin tuntutan keluarga, bla bla bla. Nah, ada yang seperti itu. Terus dia kayak meninggalkan perasaan cintanya sama kamu. Tapi ternyata nih makin baper, makin kayak orang yang kok makin sayang, makin cinta sama kamu. Dan ya at the end dia merasa ya aku mengakui gitu, aku kalah ya. Aku uh, aku kalah, bahwasanya ya ternyata aku nggak bisa lupain kamu. Nah, itu sih isi hatinya. Dia di sini ada di titik yang menyerah, dia seperti di persimpangan jalan. Ya secara logika, secara pikiran dia harus maju, tapi ya secara batin, secara hati dia nggak bisa bohong. Dia makin cinta sama kamu, dia makin sayang sama kamu. Itu. Dan ini ada yang orang jauh ya, atau kalian ini udah berjarak gitu, aku rasa. Ini orang yang apa ya, bisa dibilang dia tuh ada sih sisi menyebalkannya ya. Aku kan ada bilang tadi, childishnya ada, kekanak-kanakannya ada, egonya ada itu. Jadi dia kayak orang yang apa ya, dia tahu sih kapasitasnya dia tahu kekurangannya dia tahu kayak apa sih yang bisa aku perjuangin gitu. Apalagi kalau kamu lebih gitu dari dia, apalagi kalau kamu memang lebih bahagia ya. Jadi dia merasa aku bisa apa. Tapi perasaannya makin dalam sama kamu. Ini ada yang dimulai dari kayak ya itu sekedar sekedar senang, sekedar kagum, sekedar suka. Ada yang dimulai kayak ya memang cinta itu ada, cuma nggak nyangka gitu ternyata tumbuh gitu cintanya ke kamu. Dan dia belajar banyak kedewasaan dari kamu. Cie. Ya, jadi kamu membekas sih di hatinya. Nah, jadi aku rasa suatu saat kalau ada jalan ya, kalian bisa bersatu, dia mau sih ke kamu. Oke? Aku kasih huruf dulu. Huruf ini bisa dinamanya atau namamu, ya. Huruf.
Cukup ya. Ini ada huruf I, S, ada R, ada M, ada Q, ada E, ada Z, ada A, ada H, T, C, N, X, P, K, D, U, ada V. Oke. Angka, nah ini bisa kelihatan dia atau kamu ya. Angkanya. Mari kita lihat. Ada 5, ada 8, 24, 11, 18, 10, 27, 23, 29, 4. Ini ada 16, 17, 28. Dua lagi. Oke. Cukup. Ada 14, 26, 22, 25, 21, 30, dan 19. Oke. Sampai di sini dulu. Mungkin ada beberapa aja yang cocok. Ini bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton file 2. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Halo. Ini yang milih file 3, pilihan ketiga. Oke, file 3. Aku taruh di sini ya. Baiklah. Oke. Kita lihat perasaannya yang semakin dalam ke kamu ya, yang perasaannya semakin dalam untukmu. Aku udah shuffle ya biar cepat. Six of Swords, Six of Cups. Ini ada Pisces ya, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong di Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja ya. Ini elemen baperan. Nanti kita lihat lagi yang muncul zodiaknya. So, yang perasaannya semakin dalam ke kamu. Sebenarnya ya, say. Ini file 3. Kalian punya strong connection, punya koneksi yang kuat sama orang ini ya. Ini koneksi yang sulit diungkapkan pakai kata-kata, tapi bisa dirasakan sangat dalam gitu. Jadi kalau pernah ketemu dia atau ya pernah kenal dia gitu ya, kamu pernah kenal sama dia, dia pernah hadir di hidup kamu, itu tidak kebetulan. Ya, karena aku rasa di sini kartu-kartunya, filenya juga kayak sesuatu yang memang menjadi maksud dan tujuan dari semesta gitu. Ada kayak rencana Tuhan kalian ini berkoneksi ya, entah bersatu atau enggak. Itu kan soal mau berjuang atau enggak gitu kan, kalau soal bersatu. Cuma di sini memang ada takdir yang membuat kalian itu memang harus kenal ya. Dia hadir di hidup kamu tuh kayak ya memang ada maksud tertentu. Kamu pun begitu. Ada semacam maksud dari yang di atas. Kamu dihadirkan di hidup dia.
kamu tuh bisa dibilang orang yang dikirim ya, kamu kayak orang yang diutus untuk hadir di hidup dia, membawa perubahan besar di hidupnya. Begitupun kamu, kan ini ada yang mirror banget. Aku ngerasa ya ini ada twin flame soulmate, tapi yang strong itu twin flame ya, aku lihat seperti itu. Tapi ada di sini siklus yang berubah-berubah. Bisa aja nih awalnya karmik, berubah jadi twin flame. Kayak tersadar, oh ternyata kita mirror. Nah, kemudian di sini bisa menjadi soulmate ya. Kalau kalian mau mengikuti petunjuk dari semesta. Kalau memang sama-sama berjuang, itu juga perlu ya. Dan jujur aja sebenarnya ini koneksi udah makan waktu yang lama banget ya. Sudah lama banget. Ada yang sampai bertahun-tahun. Beberapa kalian seperti itu. Atau ya pada saat kenal dia itu kayak orang ini gak asing gitu. Kayak kenalnya udah lama. Kamu melihat dia tuh ya kayak cerminanmu. Kamu melihat dia tuh kayak dirimu sendiri. Dia juga melihat kamu kayak gitu. Jadi awal kenal itu dia langsung ngerasa nyambung, cocok sama kamu. Dia langsung ngerasa apa ya? Kamu kok connect banget sama aku. Gitu. Aku ngerasa di sini dia tuh kadang menganggap kamu bisa sebagai masa depannya. Maksudnya kayak lu tuh kayak masa depan gue deh. Gue pengen sama orang yang kayak lo ini gitu ya. Dia merasa aku pengen masa depanku tuh sama orang yang kayak kamu. Kamu orang yang aku cari-cari sih. Kamu orang yang aku idam-idamkan. Nah dia ngerasa gitu. Kamu pun kadang merasa ya dia kayak dirimu sendiri. Mungkin kalau kamu lihat dia tuh kayak dia ini seperti masa laluku gitu. Atau kamu selalu kasihan sama dia karena dia tuh kayak dirimu sendiri. Jadi kasihan terus kan, sayang terus, sayang banget gitu ya. Ya tapi ada situasi dimana entah memang udah berjarak atau karena satu dan lain hal, ada faktor tentang ya mungkin kalian berbeda, atau ya dia belum dewasa, atau memang jangan dulu gitu. Semesta bilang ini belum pas waktunya untuk bersatu ya. Akhirnya terpisah, akhirnya tidak komunikasi. Dia kemana dulu, kamu kemana dulu, sama siapa dulu, fokus ke yang mana dulu. Nah ada yang seperti itu. Tapi lucunya ya, kok ketika nggak bersama tuh rindu banget, kangen banget. Kayak kamu tuh kehilangan hasrat, kehilangan gairah, kehilangan semangat hidup. Atau nih vice versa, dia juga ngerasa kok seperti kehilangan semangat hidup tanpa kamu. Kok seperti kehilangan gairah, kehilangan hasrat. Jadi kayak orang yang linglung gitu. Dia di sana seperti kehilangan arah dan tujuan. Kayak memang dia kehilangan bagian dari jiwanya. Kan ini kan ya setidaknya ada yang keluarga jiwa atau memang kalian partner jiwa gitu. Jadi ya istilahnya juga seperti saudara kembar jiwa. Orang yang saudara kembar secara fisik aja, kalau jalan hidupnya beda-beda kan saling memikirkan gitu, tetap aja saling ingat gitu ya. Kalian gitu juga, kalian kembaran jiwa yang kalau memang jalan hidup kalian yang gini dulu, tetap aja kayak saling memikirkan, saling merindukan, tapi diem gitu ya, kan sebal ya. Entah dianya atau siapa tuh pasif. Aku lihat seperti itu. So kalau koneksi ini udah berlangsung lama, atau ya nggak kerasa aja ternyata udah makan waktu gitu dengan drama-drama ini. So entah dianya atau kamu tuh ada yang menarik diri, tapi kok tiba-tiba muncul rasa kepo, rasa pengen tahu lagi tentang kamu. Aku ngerasain ada orang yang kayak gini, dia udah cuekin kamu mungkin, atau dia biarkan kamu gitu aja, dia gak berjuang mungkin ya, atau ya kamu menunggu inisiatifnya itu lama, dia tuh lambat atau apa, ya kamu ngerasa gitu. Ya aku rasa nih orang yang pernah cuekin kamu, karena ini ada yang gak jaga silaturahmi gitu.
Tapi dia heran ya, perasaan gue udah cuekin lo gitu, gue udah enek gitu, gue udah muak sama drama-drama di koneksi ini, tapi kok nggak tahu ya, pengen cari tahu tentang kamu, nggak tahu ya, tiba-tiba kayak pengen kepo, pengen cari tahu kabar kamu gimana. Dia juga bingung, gue nggak pernah kayak gini sama orang lain. Kalau sama orang ya ya udah beres ya udah gitu, kelar ya kelar gitu. Atau kalaupun gue yang cari gara-gara atau gue cari masalah, ya udah gue menghindar, itu udah cukup gitu ya. Ini orang yang sulit menyelesaikan masalah, aku rasa seperti itu. Sampai ya mau nggak mau dia harus berubah. Aku rasa dengan koneksi ini dia bisa berubah sih, menjadi lebih baik. Atau kamu juga ada perubahan besar ya, terutama kamu semakin spiritual. Aku lihat seperti itu. Makanya aku katakan ini tidak kebetulan ya. Semesta membuat kalian berkoneksi memang nanti pada akhirnya kalian ngerti bahwasanya koneksi ini bisa membuat jiwa kalian bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dia yang tadinya punya hal-hal buruk bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau dia pernah nyakitin kamu, ya aku rasa ada karma yang dia terima. Atau ya kalau dia sifatnya jelek banget gitu ya, egois banget, ya akhirnya koneksi ini bisa perlahan membuat dia berubah. Kamu pun jadi tahu mencintai diri sendiri. Aku lihat seperti itu. Kamu jadi tahu kamu tuh sebenarnya punya kualitas. Harusnya kamu lihat kualitasmu itu, asah dirimu supaya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menyayangi diri sendiri gitu. Jadi kayak ya ini luar biasa sih. Oke, itu yang strong ada Cancer, Pisces, Scorpio, Leo. Lalu ada Virgo, Gemini, Taurus, Capricorn. Nah, itu bisa energi saja. Oke. Jadi kalau aku lihat alasan perasaannya itu semakin dalam ke kamu, karena ini memang murni ya. Ini murni koneksi spiritual. Koneksi spiritual itu nggak bisa dibuat-buat, Kak. Itu memang udah kayak apa ya, memang udah dipilih gitu. Semesta membuat kita berkoneksi sama si ini, si itu. Nah, misalnya seperti itu ya, seperti ini. Jadi kita dikasih jalan gitu, menemukan partner jiwa kita. Nah, terus jalan ini dikasih dan kembali ke kitanya. Kita mau berjuang atau enggak? Kalau mau berjuang ya kemungkinannya bisa bersatu. Gitu. So, ya kita kembali dulu tentang ini tadi ya, alasan dia atau penyebab dia tuh perasaannya makin dalam ke kamu. Selain karena koneksi yang murni ini, ya aku merasa karena ini juga ya. Ada unek-unek yang dia simpan. Ada sebenarnya banyak hal yang ingin dia bicarakan ke kamu. Ada banyak hal yang pengen dia ungkapkan sama kamu yang belum dia ungkapkan selama ini. Bisa aja orang ini juga pengen mengklarifikasi sesuatu sama kamu. Dia pengen sebenarnya bicara dari hati ke hati sama kamu. Karena aku ngerasain aroma orang yang fake ini ya. Mungkin dia pernah ya tidak bersikap apa adanya sama kamu. Harusnya kalau cinta ya berjuang. Harusnya kalau mau sama kamu ya ngelakuin apa gitu ya. Ya ini beberapa memang unfinished business gitu. Kayak ada seseorang yang tidak menyelesaikan masalah kan. Tadi tuh terkait sama ini nih, kartu dimana ya dia orangnya menghindar gitu, dia orangnya cuek, dia orangnya ya dia udah biasa gitu kalau ada masalah, ada drama, dia menarik diri gitu orangnya. Jadi ya itu kan sebenarnya ngasih makan egonya. Itu sebenarnya kayak ya dia tidak menyelesaikan masalah, dia nggak gentle atau dia nggak elegan gitu menghadapi koneksi kalian. Itu sih. So ya kalaupun ini nggak tentang apa ya, ya mungkin beberapa ngerasa ya kan udah kelar, udah beres ya. Itu menurut kamu secara logika, itu menurut dia secara logika. Tapi coba lihat ke hati, lihat ke batin masing-masing. Ada kan kayak sesuatu atau perasaan yang belum terselesaikan gitu.
Jadi istilahnya dia sulit gitu melangkah ke depan kalau dia belum membereskan perasaannya ke kamu, dia belum membereskan unek-uneknya, dia punya kejujuran hati ke kamu, ada banyak hal yang ingin dia bilang, ada banyak hal yang ingin dia jujurkan ke kamu, tapi belum kesampaian. Jadi kayak menggantung gitu. Itu sih sebenarnya. So, sorry ya kalau berisik. So, kalau misalnya ada sesuatu yang belum benar-benar selesai antara kamu sama dia, ya sulit gitu kan maju ke masa depan. Jadi kayak ini kalau dibiarin gini aja nih perasaan makin dalam gitu. Selama orang ini nggak ngeberesin urusannya sama kamu, selama kalian belum membereskan koneksi ini, ya ini perasaan akan makin dalam ke depannya. Seperti itu. So, ini ya luar biasa sih, tersiksa batin, tertekan batin. Mungkin karena ada banyak hal juga ya yang terjadi, atau karena keadaan, atau bertentangan, atau perbedaan, atau halangan. Ya, jadi orang ini tuh sebenarnya dia ngerasa apa ya, serba salah. Nah, dia ngerasa serba salah. Ini bisa dia, bisa kamu ya. Serba salah dalam artian ya aku tahu sih yang aku harus selesaikan, yang aku harus beresin itu ya urusanku sama kamu, atau nih hubungan menggantung, atau sebenarnya perasaanku belum benar-benar habis ke kamu gitu. Jadi kayak ya selama belum menyelesaikan koneksi ini ya perasaannya akan makin tumbuh sama kamu. Beberapa yang di sini ya memang harus kayak gini dulu, supaya tahu arti cinta yang sebenarnya, supaya kayak tahu jati dirinya, supaya tahu ya kalau dia bahagianya sama kamu ya dia harus berjuang ke kamu. Tapi karena keadaan atau karena sesuatu yang bertentangan atau dia rasa sulit ya itu tadi dia serba salah, tapi perasaannya semakin dalam ke kamu. Mau maju juga takut, mau maju juga takut kayak nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Mau mundur juga dia belum siap kehilangan kamu gitu. So ini kamu sama dia memang harus bicara, tapi ini kartu terakhirnya bagus. Bisa aja memang ketika kamu atau dia ngerasa tidak berdaya, semesta yang bisa mempertemukan kalian. Entah ketemu nanti dalam komunikasi, kayak ya semesta mengizinkan gitu, entah salah satu dari kalian atau dia tiba-tiba mau berani bersilaturahmi sama kamu untuk membereskan ya koneksi ini, mau lanjut atau enggak gitu. Oke, kasih huruf bisa di namanya atau namamu ya. Oke, ini ada huruf M, G, F, I, S, R, ada W, Q, P, O, ada H, ada X, D, J, T, B, K, sama U. Oke, sekarang angka bisa kaitan dia, bisa kaitannya ke kamu ya. Dua 26, 2, 28, 11, 12, ada 6, ada 17, ada 3, 27, ada 1 ya.
Ada 19, 10, 29, 21, 14. Ada 8, 30. Terus dikit lagi ya. Ya. Ada 31, 4 sama 9. Oke, itu 9. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Ini bisa vice versa. Terima kasih udah nonton file 3 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.